Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Putra Pratama selaku MC dalam acara talk show pada malam hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Rosyana Khairunisa yang akan juga membantu dalam jalannya talk show pada malam hari ini yang bertemakan pendidikan di era pandemi. Dan juga kepada yang terhormat Ibu Mimin Sahmini MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan berbicara, saya haturkan terima kasih karena telah hadir pada Zoom meeting kali ini, dan juga kepada Kang Cepi Kustati dan juga Kang Rudian selaku pemateri, saya haturkan terima kasih. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini, sehingga kita dapat mengikuti talk show pada malam hari ini. Sholawat serta salam semoga tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Rosyana Khairunisa dan satu rekan saya Rizal Putra Pratama akan memandu acara pada malam hari ini hingga selesai. Talk show pada malam hari ini mengambil tema pendidikan pada era pandemi, dan rangkaian susunan acara yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Mari kita buka acara talk show kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara talk show online bertemakan pendidikan di era pandemi dimulai. Ya baik, terima kasih untuk Teh Rosyana Khairunisa telah memulai acara pada malam hari ini. Dan untuk acara selanjutnya ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kang Rudian. Kepada Kang Rudian dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atau MC karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sebuah materi mengenai dinamika pendidikan di era pandemi saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bisa menyempatkan waktu pada hari ini untuk bisa berkumpul di ruang Zoom meeting saat ini. Nah, selanjutnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karenanya kita bisa diberikan waktu kesehatan pada hari ini untuk bisa saling berdiskusi, saling belajar mengenai pendidikan pandemi di era pandemi saat ini. Untuk sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rudian Ramdhani. Baik, untuk materi yang saya akan sampaikan mengenai dinamika pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Akhir-akhir ini kita sering mendengar, sering diperbincangkan begitu, saling hangatnya. Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan mengenai daring, mengenai sistem pendidikan, kegiatan pembelajaran. Akhir-akhir ini kita sering mendengar pro kontra bagaimana keefektivitas atau keefektifan daring pada saat ini. Orang-orang sangat meragukan sejauh mana efektivitas pembelajaran pada pandemi saat ini. Kita mengenal daring sudah sejak lama, tapi kita menerapkannya akhir-akhir ini karena ada urgensinya karena himbauan pemerintah yang memberikan himbauan bahwa kita harus melakukan social distancing atau jaga jarak ataupun itu jenisnya. Begitupun dengan daring, kita mengenal daring ini sebagai jalan atau alternatif atau jalan kedua dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi Zoom, WhatsApp, aplikasi dan sebagainya macamnya. Saya sendiri sudah merasakan bagaimana kegiatan pembelajaran menggunakan daring ini. Daring ini memang sangat memberikan dua manfaat dan juga dua dampak negatif bagi saya sendiri.
daring ini digunakan sebagai pilihan tunggal dalam kondisi saat ini karena digunakan sebagai pencegahan dari penularan COVID-19 pada saat ini. Kebijakan pemerintah pada saat ini digunakanlah daring karena sebagai jalan alternatif dan mengutamakan kesehatan kepada peserta pendidik dan tenaga pendidikan. Penerapan daring ini harus mendukung berbagai kesiapan berbagai pihak. Nah, saya di sini akan mengulas mengenai pro kontra di masyarakat mengenai daring itu sendiri. Daring itu sendiri banyak sekali mengalami pro kontra, banyak mengalami pro maupun kontra. Banyak orang yang setuju ataupun tidak, itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Tapi di sini saya akan memberikan dua dampak. Yang pertama dampak positif, yang kedua dampak negatif. Yang pertama dampak negatif. Bagi kondisi praktisi pendidikan, melaksanakan kegiatan akademik dengan bekerja dari rumah atau work from home membuat setiap individu melakukan aktivitasnya menjadi lebih mandiri. Nah, kita bisa dari sini bahwa orang-orang peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran di rumah ini bisa memanfaatkan teknologi yang ada di rumah atau memanfaatkan teknologi dan informasi. Dan yang kedua, dampak positifnya guru dan siswa menjadi lebih mampu menguasai menggunakan aplikasi pembelajaran. Nah, kita bisa lihat bahwa saat ini kebanyakan orang-orang bisa menggunakan aplikasi, bisa menguasai aplikasi karena keterpaksaan atau adanya sistem daring saat ini. Kemudian, seluruh kegiatan belajar berlangsung lebih lama, bahkan bisa lebih interaksinya dengan komunikasi lebih kecil seperti keluarga dalam situasi belajar yang lebih bermakna. Yang artinya di sini kita bisa mengartikan seluruh kegiatan belajar bisa dilakukan lebih lama, lebih efisien dalam segi waktu. Kemudian dalam segi biaya juga bisa dikatakan lebih efisien. Nah, kemudian saya akan memaparkan dampak negatif dari kegiatan daring pada pembelajaran. Yang pertama adalah terjadi kesalahpahaman. Kita mengenal daring ini sebagai komunikasi tetap jarak jauh. Nah, seringkali orang-orang ataupun peserta didik mengalami kesalahpahaman dalam memahami pembelajaran yang gurunya berikan. Nah, saya di sini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas atau efisiensi dari daring ini. Makanya orang-orang sangat memperbincangkan pro dan kontranya. Kemudian dampak negatifnya adalah keterbatasan praktisi pendidikan dalam tanggap ini, yang artinya keterbatasan teknologi ini bisa berhubungan dengan penguasaan IT sebagai jalur pilihan yang digunakan. Kemudian dampak negatif yang ketiga, orang tua memiliki lebih dari satu anak, yang artinya di sini orang tua sangat merasa kewalahan melaksanakan tugas yang dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Saya bisa melihat di sini orang tua mengalami keresahan karena anaknya tidak bisa diawasi secara langsung, dalam artian mereka menggunakan aplikasi yang tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya, yang artinya mereka cukup khawatir. Ya, ini bisa dikatakan dampak negatifnya. Kemudian sulitnya mengukur pencapaian pembelajaran. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pencapaian pembelajaran digunakan yaitu dengan evaluasi, melihat sejauh mana siswa atau murid ini paham mengenai pembelajaran yang sudah diberikan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai dampak negatifnya, ini sering kali kita rasakan, yaitu perasaan jenuh, perasaan bosan yang sering kita rasakan karena ingin melakukan hal yang lain ketika belajar. Nah, seperti ini kita melihat tatap muka, kita sering mengalami kejenuhan, kebosanan karena sering kali kita melakukan daring ini terasa membosankan. Kemudian ada lagi dampak negatifnya adalah internet Indonesia ini kalah gasif dengan Asia. Kita melihat bahwa Indonesia sendiri disebutkan menjadi salah satu negara yang dengan kualitas internetnya yang lambat. Saya kira di Indonesia sendiri jaringan internet sudah memadai tapi belum merata. Jadi di sini disediakan dampak negatif atau dampak kekurangan dari daring itu sendiri. Saya bisa menyimpulkan bahwa daring ini banyak sekali pro kontranya, tapi pemerintah sendiri sudah memberikan himbauan bahwa daring ini harus tetap digunakan pada saat ini.
Jadi saya menyimpulkan bahwa daring ini perlu digunakan selama masih ada pandemi, dan kemudian pemerintah juga harus mendukung adanya daring ini dengan berbagai pihak seperti pihak negara dan pihak lainnya. Kemudian kondisi pembelajaran yang masa pandemi ini dimanfaatkan pula oleh berbagai pihak, seperti pihak yang menggunakan teknologi itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana perilaku dan sikap siswa pada masa pandemi saat ini. Kita mengenal siswa yang mengalami, sebenarnya seluruhnya orang yang mengalami wabah saat ini mengalami emosional yang naik turun. Artinya kita perlu adanya penyesuaian atau adaptasi untuk selanjutnya bisa memahami sikap dan kualitas mental anak peserta didik. Mungkin cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kepada moderator atau MC. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali. Mengenai kendala apa saja yang akan dihadapi terhadap pembelajaran daring. Yang pertama adalah yang sering temui kita pembelajaran daring saat ini, itu yang sering temui pelajar yang adalah kejenuhan. Nah, kejenuhan sendiri adalah kebosanan saat melakukan daring. Nah, ini sangat sering kita temui. Berdasarkan penelitian, saya melihat bahwa siswa atau pelajar yang menggunakan teknologi laptop sebagai ininya pada Februari ini, saya himpun dari sebuah situs website menunjukkan bahwa siswa ataupun peserta didik mengalami kejenuhan. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa kejenuhan ini sangatlah mengganggu aktivitas pembelajaran. Saya bisa mengatakan ini sebagai kendala yang paling sering dijumpai pada pembelajaran daring saat ini. Nah, untuk solusinya bagaimana? Solusinya yaitu dengan melakukan sistem pembelajaran hybrid. Hybrid itu menggunakan, jadi saya rekomendasikan bahwa pembelajaran itu harus ada tatap mukanya, harus ada jarak atau menggunakan daring. Jadi misalkan hari Selasa tatap muka, hari berikutnya menggunakan daring kembali. Karena menurut saya efektivitas itu akan lebih baik atau akan lebih meningkat dengan adanya solusi tersebut. Saya merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran hingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Dan kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, harapan saya untuk apabila selesai, saya harap semuanya kembali normal. Saya harap semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih sekali kepada Kang Rudian karena telah memaparkan materinya yang sangat jelas sekali. Terima kasih sekali. Dan untuk acara selanjutnya masih pemaparan materi kali ini yang akan dibawakan oleh Kang Cepi Kustati. Kepada Kang Cepi dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing-sharing kepada teman-teman mengenai strategi pendidikan di masa pandemi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cepi Kustati. Ya, di sini saya akan sedikit membahas gitu mengenai strategi pendidikan di masa pandemi ini. Nah, pandemi COVID-19 ini membawa dampak besar gitu pada semua bidang. Nah, salah satunya adalah bidang pendidikan. Saat ini proses pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Dunia pendidikan juga merasakan dampak dengan ada dampak yang begitu besar gitu dengan adanya wabah
coronavirus ini yang merajalela, bukan hanya saja di Indonesia, tetapi seluruh dunia juga merasakan wabah ini, merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Nah, dengan merabaknya wabah ini, Kemenbud terpaksa menghentikan pembelajaran yang secara konvensional dengan bertujuan menghentikan laju perkembangan mutasi virus tersebut. Nah, wabah ini masih menjadi pembicaraan yang sangat hangat gitu bagi kita semua, dikarenakan ya COVID-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda indikasi gitu, indikasi penurunan gitu selama hampir 2 tahun ini gitu. Hampir 2 tahun ini kita juga melaksanakan pembelajaran daring gitu, karena ya COVID-19 juga belum menunjukkan gitu ada tanda-tanda indikasi penurunan. Nah, strategi pembelajaran yang dirancang itu sekarang ada yang namanya pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, pembelajaran daring atau dalam jaringan ini merupakan salah satu pembelajaran jarak jauh gitu tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan juga siswa yang dilakukan dengan melalui jaringan yang menggunakan jaringan internet. Nah, dalam pembelajaran daring ini guru dituntut gitu untuk lebih cakap menggunakan media pembelajaran yang berbasis online ini dan memastikan kegiatan-kegiatan belajar mengajar tetap berjalan walaupun di masa pandemi ini. Meskipun siswa berada di rumah, pembelajaran harus tetap dijalankan. Guru di sini dituntut untuk lebih cakap dalam menggunakan media pembelajaran gitu. Walaupun pembelajaran ini dilaksanakan secara daring, pembelajaran harus tetap dijalankan. COVID-19 ini bukan menjadi halangan gitu untuk kita melaksanakan pembelajaran gitu. Walaupun ada COVID-19, pembelajaran itu harus tetap dijalankan gitu. Nah, guru juga diharuskan mampu dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online ini. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya, terkait surat edarannya nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus ini. Nah, sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Guru ataupun dosen dapat melakukan pembelajaran bersamaan di waktu yang bersamaan pula dengan menggunakan misalkan grup di media sosial seperti WA Group, Telegram, Instagram, Zoom, Classroom, dan lain sebagainya. Dengan demikian, guru dapat memastikan bahwa siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Seperti itu. Kemudian menurut Wina Sanjaya sendiri, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang diharuskan dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Nah, menurut Sanjaya, beberapa strategi pembelajaran yang dianjurkan untuk mengimplementasikan oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan aspek kognitif atau berpikir siswa. Yang kedua ada strategi pembelajaran yang kooperatif. Nah, strategi pembelajaran yang kooperatif artinya strategi pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa dan dengan siswa lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya strategi pembelajaran yang afektif. Seperti itu menurut Sanjaya sendiri. Nah, kemudian keberhasilan seorang guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi merancang. Nah, dan meramu materi, metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode tersebut. Kreativitas merupakan kunci kesuksesan dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswa tetap semangat belajar secara daring atau online ini dan tidak menjadi beban psikis. Nah, guru di sini sangat berperan gitu untuk membuat siswa menjadi semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Karena ya yang dirasakan oleh saya sendiri ketika pembelajaran daring ini dilakukan, ada kejenuhan, jenuh
hanya mendengarkan guru berbicara, hanya mendengarkan dosen berbicara di kamar, yang enaknya di kamar itu rebahan gitu, dan kita juga tidak semangat untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, guru di sini dituntut untuk lebih menjadi menjadi motivator bagi siswanya agar tetap semangat melaksanakan pembelajaran daring ini gitu. Nah, di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini juga tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah, ataupun madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik, mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Nah, orang tua di sini sangat berperan penting bagi pembelajaran daring, karena orang tua di sini yang melihat langsung pembelajaran daring si anaknya di rumah gitu, berbeda dengan halnya guru. Guru hanya melihat siswa belajar itu melalui WA Group, melalui Zoom, Google Meet, Google Classroom. Secara tidak langsung mereka melihat pembelajaran, tapi tetapi orang tualah yang melihat secara langsung bagaimana pembelajaran anaknya itu berlangsung. Untuk itu ya orang tua berperan aktif dalam belajar di rumah agar dapat terpantau juga gitu secara efektif juga oleh orang tuanya. Nah, kemudian solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harusnya ya memberikan kebijakan lah dengan memberikan gratis layanan aplikasi daring sekolah gitu ya, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi yang membantu proses pembelajaran daring ini. Nah, mungkin pemerintah ini juga jadi PR pemerintah ya, untuk memberikan suatu kebijakan dengan ya bisa dengan membuka layanan gratis lah gitu. Selain sekarang kan bantuan dari pemerintah itu ada yang namanya kuota gratis gitu dari pemerintah untuk membantu menunjang pembelajaran ini. Tapi ya kuota saja menurut saya sendiri ya belum cukup gitu. Nah, mungkin membuka layanan aplikasi gratis juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring ini. Dan untuk pemerintah ya semoga saja kedepannya mungkin bisa menciptakan sebuah aplikasi pembelajaran daring sekolah yang gratis gitu untuk para pembelajar di seluruh Indonesia juga gitu. Nah, pemerintah juga harus mempersiapkan gitu kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring gitu bagi sekolah. Nah, untuk sekolah-sekolah sendiri, bagi sekolah-sekolah sendiri perlu untuk melakukan bimbingan teknis atau BIMTEK online. Proses pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan juga siswa melalui media cetak dan media sosial tentang cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Nah, dalam proses pembelajaran daring ini, kaitannya dengan peran dan tugasnya dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan juga peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian kita dapati pembelajaran yang sama seperti halnya tatap muka. Hanya saja ini dilakukan dengan berbasis online. Nah, efeknya sangat bagus, program tepat sasaran dan capai pembelajarannya juga tercapai. Nah, mungkin bagi kita juga sebagai seorang mahasiswa gitu, untuklah sedikitlah memberikan sosialisasi kepada orang tua, kepada tetangga kita yang mungkin mempunyai anak sekolah, mungkin mempunyai anaknya sedang bersekolah. Mungkin kita bisa memberikan sosialisasi kepada mereka ya tentang pembelajaran daring itu seperti apa gitu. Nah, kemudian kita juga harus
memberikan sosialisasi bahwasanya pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Pembelajaran daring ini tidak main-main gitu. Pembelajaran daring ini sama halnya dengan pembelajaran tatap muka gitu di sekolah seperti biasanya, hanya saja kita kemas dalam pembelajaran online ini. Nah mungkin untuk strategi atau metode pembelajaran sendiri itu banyak sekali yang bisa guru-guru atau pendidik atau pendidik gunakan gitu untuk pembelajaran daring ini. Yang seperti halnya di sini di desa saya sendiri, saya tinggal di salah satu desa yang bisa dikatakanlah jauh dari yang namanya perkotaan. Di sini jaringan internet tidak menyebar begitu baik. Ada beberapa 3-4 kampung atau RW yang tidak ada sama sekali layanan internet, tidak ada sama sekali sinyal. Kemudian pendidikan di sini mayoritas dari mereka itu berpendidikan lulusan SD sampai SMP. Kemudian untuk tingkat ekonominya sendiri berada di ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka tidak mampu gitu untuk membelikan anak-anaknya HP, kuota dan lain sebagainya. Nah, di sini ada salah satu strategi yang menarik bagi saya. Mungkin untuk orang Bandung Barat sendiri pernah mendengar istilah ini ya. Istilahnya itu ada yang namanya jarumjung. Nah, jarumjung ini singkatan yang artinya belajar guru berkunjung, dan di sini diterapkan di salah satu SD, di mana guru-guru di sini, guru-guru SD melakukan pembelajarannya itu sendiri dengan berkunjung ke rumah-rumah siswa. Nah, di rumah-rumah siswa itu mereka berkunjung bukan untuk bertamu ya, bukan untuk ngopi-ngopi dan lain sebagainya, tetapi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, melaksanakan pembelajarannya juga tidak 1 orang, ada 5 orang, ada untuk mereka lah yang tidak mempunyai gawai, laptop, kuota dan lain sebagainya. Mereka menggunakan fasilitas-fasilitas umum ya seperti posyandu, pos ronda, kemudian teras masjid, kantor RW, bahkan di rumah siswanya sekalipun. Nah, di sini diterapkan pembelajaran jarumjung itu, dan menurut saya itu sangat memudahkan orang tua mereka yang mayoritas di sini bekerja gitu, dari mulai ayah dan ibunya bekerja, sehingga ketika pembelajaran daring dilaksanakan siswa atau anaknya sendiri tidak terkontrol oleh orang tuanya. Nah, di sini guru tersebut berkunjung ke rumah siswa dan menerapkan metode itu, dan menurut saya efektif sekali, dan menjadi suatu metode yang baik gitu, solusi yang baik untuk siswa-siswa yang kekurangan akan media pembelajaran daring ini. Seperti itu mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Kang Cepi atas pemaparan materinya yang sangat jelas, dan semoga ilmu yang telah disampaikan oleh kedua pemateri tadi bisa berguna bagi kita semua dan membuka wawasan kita terhadap pendidikan di era COVID-19 ini, dan bersama-sama kita berdoa agar wabah ini cepat selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk acara selanjutnya ada acara sesi tanya jawab, dan kita akan membuka hanya 3 pertanyaan saja. Dan langsung saja bagi yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand dan langsung bertanya. Ya, silahkan. Mungkin itu ada Kang Khairi ya. Kang Khairi ya, boleh silahkan. Apa saja kendala yang akan terjadi apabila pendidikan di Indonesia masih terus belajar online, dan strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, terima kasih Kang Khairi atas pertanyaannya. Mungkin akan saya ulang untuk pertanyaannya, apa saja kendala yang akan terjadi apabila di Indonesia masih terus belajar online, dan apa strategi pemerintah. Mungkin kita akan tampung dulu pertanyaannya dan langsung kepada pertanyaan kedua. Ya, silahkan untuk raise hand kembali. Ya, ada mungkin Teh Sinta ya. Silakan Teh Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk
yang tidak bertanya, mohon maaf untuk di mute terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Kita beri kesempatan untuk yang bertanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Di sini saya akan bertanya, jika dilihat dari pembelajaran online sekarang ini, banyak sekali anak usia dini itu larut dalam kenyamanannya gitu, seperti bermain game online dan lebih menghabiskan waktu di luar saja. Lalu hal ini tuh menjadi PR juga bagi pemerintah untuk memperhatikan pendidikan di Indonesia. Pertanyaan saya ini, bagaimana nih caranya memberikan asupan pendidikan yang baik di masa sekarang ini? Miris sekali ketika melihat anak SD, PAUD, SMP, SMA gitu, kurang sekali memahami materi. Terima kasih. Ya, baik, untuk Teh Sinta, saya aturkan terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya akan mengulang pertanyaannya, yaitu cara memberi asupan pendidikan yang baik di masa sekarang. Ya, kita tampung dulu. Untuk pertanyaan ketiga, silahkan. Terakhir, untuk Raisen mungkin Kang Regi. Silahkan Kang Regi. Tadi pemateri sudah menjelaskan materinya tentang ruang lingkup dan sistem pendidikan di masa pandemi COVID-19. Saya ingin bertanya tentang harapan pemateri masing-masing tentang pendidikan di masa pandemi ataupun di masa yang akan datang jika pandemi ini selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kang Regi atas pertanyaannya. Saya akan mengulang pertanyaannya, yaitu harapan pemateri tentang pendidikan di masa pandemi ataupun di masa yang akan datang. Ya, mungkin saya cukupkan untuk pertanyaan kali ini, dan silakan untuk pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Sehubung waktu sudah makin larut malam, saya persilakan kepada pemateri. Nah, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanyaannya, apa saja kendala yang akan terjadi apabila pendidikan di Indonesia masih harus terus menerus belajar online, dan strategi apa yang akan pemerintah lakukan? Nah, baik, kendalanya apa saja sih ketika nantinya belajar akan dilaksanakan secara online terus menerus? Ya, kendalanya yang tadi saya sebutkan, ketika orang yang berada di pedesaan yang tingkat ekonominya berada di menengah ke bawah, ya akan kesulitan dengan adanya pembelajaran daring ini. Di sini ada beberapa siswa yang putus sekolahnya karena pembelajaran daring ini. Karena apa ya? Karena orang tua mereka tidak mampu membelikan alat-alat penunjang untuk pembelajaran daring ini gitu. Sehingga ya mereka berputus asa dan mereka tidak melanjutkan sekolahnya gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi PR bagi pemerintah ya, jika nantinya pembelajaran daring ini dilakukan secara terus-menerus dan berkepanjangan, ya menjadi PR pemerintah, bukan hanya pemerintah juga, tapi kita semua, menjadi PR kita semua. Seperti bagaimana pembelajarannya, strateginya yang harus kita lakukan, terutama sebagai seorang tenaga pendidik gitu kan. Sebagai tenaga pendidik kita harus merancang strategi-strategi yang bisa ya memberikan semangat kepada peserta didik untuk tetap semangat melaksanakan pembelajaran daring ini. Ya seperti tadi, salah satu strategi tadi yang namanya jarum zoom ya, itu bisa dilakukan mungkin bisa dilakukan di beberapa wilayah yang COVID-19 yang zona hijau lah, bisa dilaksanakan mungkin ya. Nah, seperti di sini juga dilaksanakan ya, karena di sini sebenarnya zona hijau gitu, bisa dilaksanakan. Strategi. Nah, mungkin itu sih untuk untuk jawaban kendala apa dan juga pemerintah harus yang akan dilakukan pemerintah. Seperti itu mungkin ya. Nah, baik, pertanyaan yang kedua. Tadi itu pertanyaannya bisa disimpulkan ya, bagaimana cara memberikan asupan pendidikan yang baik di masa sekarang ini. Seperti itu kan? Ya, untuk pertanyaan ini mungkin ya ketika pembelajaran dari rumah ini, pembelajaran dari seperti ini ya, orang tua lah yang menjadi peran utama dalam pembelajaran daring ini.
Karena ya orang tua yang melihat langsung anaknya belajar, yang melihat langsung proses anaknya belajar bagaimana ya orang tua itu sendiri. Karena ya guru hanya sebatas melihat secara virtual gitu, melihat melalui Zoom, melihat melalui Google Meet dan lain sebagainya. Tetapi orang tua melihat secara langsung. Nah, orang tua berperan untuk memberikan asupan yang lebih gitu untuk pendidikan. Bisa jadi misalkan orang tua membatasi anak-anaknya untuk bermain handphone dan membuatkan jadwal gitu kepada anaknya untuk membatasi anak untuk bermain handphone gitu, sehingga mereka akan mengurangi gitu ketika orang tua melarang bermain handphone. Dan ketika pembelajaran daring ini ya orang tua menurut saya yang menjadi peran utama sebagai seorang pengganti guru gitu. Karena ya guru hanya sebatas tahu mereka itu sebatas hanya virtual gitu, nggak secara langsung seperti tatap muka biasanya ya. Menurut saya bagaimana ya gimana orang tuanya memberikan asupan kepada anak-anaknya untuk lebih belajar lagi lah. Salah satunya bisa dengan membatasi mereka bermain gadget. Seperti itu mungkin untuk pertanyaan nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 3 ya. Pertanyaannya itu harapan dari pemateri tentang pendidikan di masa pandemi atau masa yang akan mendatang jika sudah selesai pandemi ini. Harapan saya sih pembelajaran di era pandemi ini ya semoga cepat selesai lah pandemi semoga cepat tidak ada gitu. Karena ya sebaik apapun pembelajaran daring ya pembelajaran daring nggak enak gitu, nggak seperti pembelajaran seperti biasanya ketika kita tatap muka. Ya semoga saja tidak ada lagi pembelajaran daring ini dan bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan untuk harapannya jika pembelajaran ini berkelanjutan berterus-terus, tapi amit-amit ya berterus-terus berkelanjutan ya semoga lebih baik lagi lah, lebih efektif lagi pembelajarannya gitu, tidak melakukan seperti ini hanya melalui satu arah, melalui Zoom atau Google Classroom, WA Group dan lain sebagainya. Semoga ada solusi-solusi yang lebih lagi gitu. Semoga ada penemuan-penemuan untuk lebih efektif dalam pembelajaran daring ini. Semoga seperti itu. Dan mungkin nanti jika COVID-19 ini sudah tidak ada, ya harapan saya ketika nanti pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka langsung, ya semoga seluruh siswa, seluruh peserta didik lebih berkembang gitu dalam media elektroniknya gitu. Karena kan secara tidak langsung kita pembelajaran daring ini mengharuskan kita untuk lebih efektif, lebih kreatif dalam dalam memanfaatkan media elektronik ini. Ya semoga nantinya ketika pembelajaran daring sudah tidak ada, ya kita bisa terapkan pembelajaran daring ini di sekolah tatap muka langsung. Seperti itu, jadi bervariasi lah nantinya untuk pembelajaran tatap mukanya. Jadi tidak seperti lebih bisa lah memanfaatkan lagi gitu media elektronik yang sekarang dipakai untuk nanti dipakai secara langsung di kelas gitu. Seperti itu mungkin untuk harapan saya sendiri ya, semoga pandemi ini cepat berakhir lah, semoga tidak ada lagi pembelajaran daring ini, karena ya nggak enak sih pembelajaran daring ini. Seperti itu mungkin untuk pertanyaan nomor 3. Ya, baik. Terima kasih untuk Kang Cepi karena telah menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan sangat baik, dan terima kasih juga untuk Kang Rudian telah memaparkan materinya, dan juga terima kasih atas perhatiannya untuk para peserta talk show pada malam hari ini. Dan saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Dan mungkin untuk Teh Rosiana Khairunisa mungkin ada sedikit tambahan untuk Teh Rosiana ya. Pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab dengan sangat lengkap oleh kedua pemateri kali ini, dan tak terasa waktu telah selesai. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi kembali mengenai pendidikan, karena pendidikan itu sangat luas dan
tidak ada batasnya mengenai pendidikan. Terima kasih kepada pemateri kita kali ini atas ilmunya yang sangat bermanfaat, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua para tamu undangan yang telah mengikuti talkshow kali ini. Mungkin cukup sekian acara talkshow kali ini. Kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Rosiana Verunisa dan satu rekan saya Rizal Putra Pratama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.